Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkani Fadila dengan NIM 2024050103056. Di sini saya akan melakukan review materi kelompok dari kelompok 8 sampai 14 berkaitan dengan tugas UAS akuntansi saya. Pengertian material controlling. Yang pertama itu definisi umum, fungsi manajemen yang mengelola seluruh siklus material sejak pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi agar tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai standar kualitas. Kalau menurut perspektif George, pengawasan controlling merupakan proses penentuan standar kinerja, mengukur pencapaian operasional, dan mengambil tindakan perbaikan atas setiap penyimpanan. Inti konsepnya yaitu sebuah sistem manajemen terintegrasi yang berfungsi memantau siklus material secara berkala demi menghindari kondisi overstock atau kelebihan maupun stock out kekurangan. Kemudian materi selanjutnya yaitu 3 tahapan proses pelaksanaan sistem kontrol operasional berjalan melalui alur struktur berikut. Yang pertama, penetapan standar, menyusun indikator acuan berupa batas stok, minimum atau maksimum standar kualitas, batas waktu pengiriman, dan anggaran biaya. Kemudian pengukuran kerja aktual, yaitu memantau aktivitas real di gudang lewat pencatatan mutasi barang masuk atau keluar dan pemeriksaan fisik. Kemudian ada evaluasi dan tindakan korektif, membandingkan data aktual dan standar lalu mengambil tindakan seperti memesan ulang barang atau mengevaluasi kinerja pemasok. Kemudian materi selanjutnya itu ruang lingkup dan siklus material. Pengendalian material secara operasional dibagi ke dalam 3 fase utama, yaitu fase pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan bahan baku, pemilihan pemasok yang kredibel, negosiasi harga, dan verifikasi kualitas barang datang. Yang kedua yaitu fase penyimpanan atau storage, meliputi tata letak, layout gudang, kontrol kondisi lingkungan penyimpanan, pencegahan kerusakan fisik, dan pencatatan kartu stok. Kemudian yang ketiga, fase distribusi, meliputi penyaluran material dari gudang menuju lini produksi secara tepat waktu sesuai jadwal harian. Kemudian tujuan utama material controlling yaitu mengacu pada fungsi pengawasan manajemen bisnis. Tujuannya meliputi yaitu memastikan kelancaran produksi, menjamin bahan baku selalu tersedia tepat waktu saat dibutuhkan oleh unit produksi. Pengoptimalan efisiensi biaya, meminimalkan keborosan modal kerja, ruang gudang, tenaga, dan ongkos operasional. Menjaga standar kualitas, memastikan setiap material yang masuk telah lolos uji spesifikasi teknis sebelum diolah. Yang terakhir, mengoreksi penyimpangan, yaitu menemukan dan memperbaiki selisih anggaran atau jumlah material antara perencanaan dan kondisi fisik lapangan. Pengertian analisis varian. Analisis varian adalah suatu metode yang digunakan dalam akuntansi biaya untuk membandingkan biaya standar yang telah ditetapkan dengan biaya aktual yang benar-benar terjadi selama kegiatan operasional perusahaan. Peran analisis varian dalam pengendalian biaya, yaitu analisis varian memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian biaya karena membantu perusahaan mengetahui perbedaan antara biaya standar yang telah ditetapkan dengan biaya aktual yang terjadi. Prosedur Departemen BOP. Yang pertama, pengumpulan biaya overhead. Biaya overhead meliputi bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, listrik dan air, penyusutan mesin, reparasi, dan pemeliharaan asuransi pabrik. Kemudian yang kedua itu pengalokasian biaya departemen. Biaya dialokasikan berdasarkan luas lantai, jam mesin, jumlah tenaga kerja, nilai aktiva tetap, pemakaian listrik. Manfaat departemenisasi BOP. Yang pertama itu harga pokok akurat, memperoleh perhitungan harga pokok produksi yang lebih tepat. Yang kedua, pengawasan biaya, mempermudah pengawasan dan pengendalian biaya overhead. Yang ketiga, evaluasi kinerja, memudahkan evaluasi kinerja di setiap departemen. Yang terakhir, anggaran dan keputusan, membantu penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan. Penggolongan biaya pemasaran.
Biaya untuk memenuhi pesanan order filling cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke tangan pembeli, dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Biaya yang termasuk golongan ini adalah biaya pergudangan, biaya pembungkusan, dan biaya pengiriman, biaya angkutan, dan biaya penagih. Fungsi biaya pemasaran. Yang pertama itu fungsi penjualan. Fungsi penjualan terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan. Diterima dari pelanggan, biaya ini terdiri dari biaya gaji karyawan, fungsi penjualan, biaya depresiasi kantor, biaya sewa kantor. Yang kedua itu fungsi advertensi, terdiri kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan promosi. Yang ketiga, fungsi pergudangan. Fungsi pergudangan terdiri dari kegiatan penyimpangan produk yang siap jadi untuk dijual, termasuk dalam jenis biaya ini adalah gaji karyawan, bagian gudang, biaya depresiasi gudang, dan sewa gudang. Cara menganalisis biaya. Yang pertama itu analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek sasarannya. Dalam analisis ini, biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran seperti gaji, biaya iklan, biaya perjalanan, biaya depresiasi peralatan kantor, biaya operasi dan pemeliharaan truk, dan sebagainya. Dengan analisis ini, manajemen dapat mengetahui jenis rincian biaya pemasaran, namun tidak dapat memperoleh informasi mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pemasaran tersebut. Kemudian pengertian biaya pemasaran. Secara umum, biaya pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau bisnis untuk mengenalkan produk, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau layanan mereka hingga sampai ke tangan konsumen. Bisa dibilang biaya ini mencakup seluruh dana yang terlihat diinvestasikan agar produk atau jasa tersebut terlihat menarik minat pembeli dan berhasil dijual. Kemudian tujuan labor controlling. Yang pertama itu tujuan utama, memastikan tenaga kerja memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan organisasi. Tujuan lainnya itu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, menjamin kualitas hasil pekerjaan. Yang keempat, menjaga disiplin kerja karyawan. Yang kelima, memastikan penggunaan tenaga kerja yang efisien. Yang keenam, membantu pencapaian target perusahaan. Proses labor controlling. Yang pertama, penetapan standar kerja. Yang kedua, pengukuran kinerja tenaga kerja. Yang ketiga, perbandingan hasil dengan standar. Yang keempat, analisis penyimpanan. Yang kelima, tindakan perbaikan. Kemudian metode distribusi biaya Departemen Jasa. Yang pertama itu ada direct method, langsung ke Departemen Distribusi. Yang kedua ada step method, bertahap berdasarkan urutan pemberian jasa. Yang ketiga ada resepsional method, memperhitungkan hubungan timbal balik antar departemen jasa. Metode langsung mengalokasikan biaya tanpa memperhatikan jasa antar departemen jasa. Kemudian metode bertahap, mengalokasikan secara berurutan. Yang ketiga, metode timbal balik, mempertimbangkan hubungan timbal balik sehingga menghasilkan membebankan yang paling akurat.